Dalam kajian fikih, sebelum seseorang itu sembahyang, mesti dia harus tahu 7 kaifiat zahir. Apa dia? Yang pertama itu mesti harus tahu syarat wajib sembahyang. Nah, syarat wajib sembahyang dia harus tahu. Misalnya Islam, balik, sudah itu berakal, suci haid dan nifas, sampai habis tersebut. Sudah itu harus tahu syarat sah sembahyang. Setelah itu, yang ketiga ini harus tahu rukun 13 tersebut. Jangan sampai kita tak tahu, rukun 13 itu apa ya, padahal kita buat. Mulai dari berdiri tegak, sudah itu niat, sudah itu takbiratul ihram, baca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud sampai habis. Itu juga mesti harus kita tahu. Sudah itu yang ketiga ada namanya sunat hayat. Nah, ini orang jarang dikaji di masjid. Ya, sunat hayat ini sunat yang sangat dianjurkan dalam sembahyang. Kalau tertinggal, kita disunahkan untuk ganti dengan sujud sahwi. Ini sunat hayat namanya, tapi ini kajian fikih. Ada nanti sunnah af'ad yang kalau kita tertinggal dia tidak terlalu penting. Kalau tertinggal tidak perlu diganti dengan sujud sahwi dia. Jadi sunnah hayat, ada sunnah af'ad. Yang keenam nanti juga harus mengetahui yang makruh dalam sembahyang. Teringat mau makan, maka makruh dia. Maka mesti tahu apa-apa hal yang makruh dalam sembahyang tersebut. Dan yang ketujuh yaitu kita juga harus tahu apa yang membatalkan sembahyang tersebut. Tapi yang kemarin ini tidak kita kaji di awal karena untuk kaji hakikatnya saja panjang sekali. Tapi karena Bapak Ibu sudah sering membahas tentang fikihnya tersebut, maka saya mengambil yang hakikatnya tersebut. Ini mesti juga harus kita tahu. Nah, salah satu yang mesti harus kita ketahui berkenaan dengan sebelum kita sembahyang tersebut, yaitu rukun sholat tersebut, yaitu berdiri tegak, niat, takbiratul ihram, membaca surah Al-Fatihah, ruku, i'tidal, sujud juga mesti harus kita tahu. Tapi kita mesti harus tahu, pahami dari jalan syariatnya dengan jalan hakikatnya. Sebab saya sering sekali menyebutkan kepada Bapak Ibu pergi ke pasar, sampai di pasar melihat orang jual durian. Beli buah durian itu bukan ingin makan kulitnya, tapi ingin makan isinya. Tapi hukum yang berlaku untuk sampai ke isi, orang mesti lewat kulit. Tidak bisa meninggalkan kulit. Maka itu ada mahasiswa saya yang dia, Pak, katanya kan sudah makan durian, kulitnya dibuang, Pak, kata dia. Untuk apa lagi? Tak usah pakai syariat lagi, kata dia. Maka ini yang salah. Maka itu coba kita lihat jadi contoh lain, misalnya kita pakai contoh yang lain. Contohnya misalnya kita dulu mau menikah, ingin dapatkan perempuan yang kita dapatkan tersebut, perempuan itu hakikatnya. Tapi mesti harus lewat syariat. Lewat apa? Lewat orang tuanya. Jadi untuk dapat hakikatnya, dapat anaknya, kita harus lewat syariat. Apa? Lewat orang tuanya. Jadi temui orang tuanya sehingga untuk mendapatkan anaknya. Tapi wajib lewat orang tuanya. Berani tidak kita buang orang tua istri kita? Tak mungkin, Mbak. Contoh ini menunjukkan bahwa syariat dengan hakikat itu tidak bisa kita pisahkan. Dia mesti beriringan. Walaupun ada banyak orang yang mereka tanggalkan syariat tersebut, sehingga yang hakikat mereka pakai, tetapi syariat mereka sedikitkan. Pada akhirnya mereka akan dipandang besar di banyak mata manusia.